dipersembahkan oleh Lebaran, ya kan? Lebaran, kita datang ke senior. Politik aja terus, ini Lebaran, ya. Ya, tentu saja pertemuan itu baik. Silaturahim merupakan tradisi kita sebagai bangsa Timur. Dan kemudian tentu saja karena tidak ada persoalan secara pribadi, pada momentum yang tepat, ya terutama nanti setelah sidang di Mahkamah Konstitusi diambil suatu keputusan, dan kita harapkan keputusan dari Hakim MK betul-betul mengedepankan sikap kenegarawanan. Selamat malam, Anda kembali di Catatan Demokrasi. Momentum Lebaran betul-betul dimanfaatkan sejumlah tokoh elit politik untuk bertemu satu sama lain. Ini tak sekedar silaturahmi semata, tapi sinyal politik apakah kedepannya akan bergabung bersama dengan pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo dan juga Gibran, atau konsisten menjadi oposisi. Yang jadi sorotan kami adalah dua tokoh besar. Keduanya merupakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan yang sampai saat ini belum bertemu sama sekali. Wacananya berhembus kencang, tapi mungkinkah kedua tokoh bangsa ini saling bersalaman? Apakah betul ada peluang untuk rekonsiliasi satu sama lain? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah TKN dan juga TPN. Kami hadirkan langsung malam hari ini. Kami juga melibatkan ada teman-teman mahasiswa dari Swins. Tepuk tangannya boleh. Kemarin sudah ngasih hak suara kan? Sudah ngasih hak suara? Simpan di dalam hati ya, teman-teman ya. Saya perkenalkan satu persatu dari ujung kanan. Ini merupakan Ketua Prabowo Mania yang juga bergabung di tim. Sukses Prabowo. Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam. Bang Immanuel Ebenezer. Alhamdulillah, puji Tuhan, Andrew. Luar biasa, nih hitam-hitam kompak sebelah kiri Bapak-Bapak ya. Bang Andre Rosiade kayak sumringah terus, menang di Sumbar sumringah terus nih Bang Andre Rosiade. Malam Bang Andre Rosiade, apa kabar Bang? Assalamualaikum. Selamat malam Andrew, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan kesel Bang ya gara-gara wasit Qatar semalam, jangan dibahas malam hari ini Bang. Iya, itulah. Mas Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Mas Arya Bima, selamat malam. Selamat malam, minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat pemirsa semuanya. Sejuk banget ini Mas Arya Bima suaranya. Beda Mas sama temannya Mas. Kami juga menghadirkan Bang Emrus Sihombing, merupakan TKN dari Ganjar Mahfud, Dewan Pakar ya Bang Emrus Sihombing ya. Anggota Dewan Pakar. Selamat malam Bang Emrus Sihombing. Selamat malam, minal aidin wal faizin bagi seluruh rakyat Indonesia penonton TV One, khususnya Catatan Demokrasi. Thank you banget Bang Emrus Sihombing. Kita langsung ke Bang Immanuel Ebenezer. Apa sebenarnya yang menjadi penghambat sampai dengan saat ini Prabowo Subianto belum bertemu sama sekali dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Menurut Abang apa Bang? Yang menjadi sekatnya apa Bang? Saya tidak mau terlalu jauh menilai ya, tapi saya yakin Pak Prabowo hanya menunggu waktu, karena saya yakin agenda-agenda pertemuan para tokoh ini kan semua sudah di atas meja semua masing-masing. Bu Mega, Pak Prabowo, apalagi kita lihat Pak Prabowo itu, melihat Bu Mega itu sosok yang luar biasa ya, perempuan tangguh. Karena dalam pikiran dan hati Pak Prabowo itu, Bu Mega ini punya catatan tersendiri lah. Gitu. Saat Pak Prabowo di Orde Baru, Bu Mega di luar sana sedang berjuang tentang demokrasi dan sebagainya. Artinya ya ini soal timing aja lah. Timing yang mungkin hanya waktu entah habis MK atau momen Lebaran ini, Syawal ini. Tapi saya yakin jembatan emas soal silaturahmi, saya tidak mau pakai diksi rekonsiliasi ya. Karena Bu Mega dengan Pak Prabowo kan tidak punya masalah. Pertama itu, kedua PDIP dan Gerindra juga tidak punya masalah. Jadi apa yang harus direkonsiliasikan gitu. Yang pantas itulah kata-katanya atau pilihan katanya adalah silaturahmi gitu loh. Karena memang tidak masalah. Mungkin senior saya akan bisa menjawab itu.
Nah, itulah menjadi alasan yang tepat, yaitu apa? Waktu, timingnya. Tapi saya yakin sekali semua masing-masing Bu Mega dan Pak Prabowo itu agenda pertemuan ini sudah di atas meja mereka masing-masing. Apakah jembatannya belum menyambung karena di sisi Pak Prabowo ada Pak Joko Widodo yang secara formal masih kader PDI Perjuangan sampai sekarang dianggap renggang hubungannya sama Megawati? Soal itu saya tidak mau terlalu jauh mengkomentari ya, karena biar gimana pun Pak Jokowi sampai detik ini tetap menjadi kader PDIP. Itu yang kita ketahui. Dan belum ada juga pemecatan dan apapun lah ya sanksi terkait partai. Tapi yang faktanya Pak Jokowi juga sangat menghormati Bu Mega sebagai mentor politiknya Pak Jokowi. Itu terkonfirmasi ketika Pak Jokowi juga diskusi dengan saya. Bu Mega itu adalah tokoh dan mentor ideologi saya, mentor politik saya. Jadi ini tinggal tunggu momentum, tinggal tunggu waktu, bukan gimmick politik pertemuan ini. Enggak. Jangan sampai itu. Nah, itulah yang kita butuhkan. Apalagi kemarin kan Bu Mega ada tulisan Bu Mega tentang kenegarawanan. Nah, semoga apa yang ditulis oleh Bu Mega, dia ingin para hakim MK itu coba bisa nggak menjadi negarawan gitu. Dan semoga apa yang disampaikan Bu Mega juga itu juga bisa dipraktekkan oleh Bu Mega sebagai tokoh politik yang sudah malang melintang ya dalam dunia politik ini. Jadi harapan saya Bu Mega harus menjadi jembatan emas untuk silaturahmi anak bangsa dan kader bangsa. Ini masih bulan Syawal, kita tetap harus berbaik sangka. Kita tidak mau suuzon, tapi menurut Bang Eben, yang mungkin ada celotehan-celotehan yang gak enak di hati itu dari mana sih Bang? Ya untuk sementara ini terlihat kan dari bahasanya Mas Hasto ya. Mas Hasto sebagai sekjen, saya juga khawatir jangan-jangan Mas Hasto ini coba menghalangi jembatan silaturahmi ini. Jangan dibakarlah jembatan emas ini. Kenapa? Kedepan ini kan kita punya agenda-agenda besar. Apalagi kita lihat ada problem politik global yang hari ini terjadi perang yang luar biasa. Dan hal ini udahlah kita bicara tentang ke depan aja. Agar apa? Bangsa ini fokus terhadap masa depannya. Gitu. Udah cukup masa lalu sudah. Kalaupun ada kekurangan, ayo kita perbaiki masing-masing. Kita perbaiki bersama. Jangan itu menjadikan alat malah membuat bangsa ini menjadi mundur. Gitu kan kita tidak mau agenda 5 tahunan pemilu dirusak oleh agenda 5 tahun ini hanya merusak bangsa ini yang mau berjalan ribuan tahun. Gitu loh. Jadi harapan saya ya semoga problem-problem politik itu ya diselesaikan juga secara politik aja. Mas Arya Bima harus nanggapin karena sudah mention satu nama tadi yang mungkin jadi kerikil saat ini. Kita lebih enak dari Bang Noel Bang yang menyebutkan nama itu, bukan dari saya. Mas Arya Bima, kenapa tarik ulurnya alot sekali? Tidak ada tarik ulur menurut saya. Biarkan pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ini terjadi secara organik. Ya. Bagaimana pertemuan yang terjadi secara organik itu tentu akan dilandasi dengan keikhlasan maupun ketulusan. Untuk apa? Pertemuan yang ikhlas dan tulus itu antar kedua tokoh bangsa itu pasti akan bicara hal-hal dalam konteks dan konten kepentingan bangsa dan negara. Jadi menurut saya, kalaupun toh ada pertemuan nantinya adalah arasnya untuk kepentingan bangsa dan negara, keduanya adalah negarawan dan berpikir untuk kepentingan nasional. Saya tahu persis Ibu Mega adalah orang atau pemimpin yang tegak lurus pada konstitusi dan beliau mempunyai kekuatan kontemplasi. Kenapa? Karena pengalaman beliau dalam situasi dan persoalan bangsa ini ada. Nah, karena kekuatan yang demikian kuat dengan kontemplasi dalam konteks berbangsa bernegara ini, Ibu Mega adalah tipe orang yang tidak bisa didesak-desak, dipaksa-paksa, dikerangkakan, ya kan? Apalagi akan menjadi jembatan. Siapa yang jadi jembatan, siapa yang menjadi sungainya, setahu saya Bu Mega dan Pak Prabowo tidak perlu jembatan karena tidak ada sungai yang memisahkan. Tetapi tidak bisa kemudian dipaksa-paksa atau didorong-dorong untuk kedua beliau ini bertemu. Ya. Ibu Mega
tadi saya katakan karena kontemplasinya kuat di dalam berbangsa dan bernegara, inilah dia tahu persis bahwa pertemuan itu baik, apalagi punya tujuan yang baik. Tapi yang maksa ada Mas Arya Bima sampai sekarang, yang maksa dorong-dorong terus supaya ketemuan konstruksi wacana publik, Oke. ya kan, membuat suatu kerangka opini bahwa seolah-olah ada sesuatu yang sangat urgent dan penting untuk kedua beliau ini ketemu. Ya. Itu tidak salah, ya. Tapi saya tahu Pak Prabowo dan Ibu Mega juga mengetahui, ya, kapan pentingnya pertemuan ini, bahkan mungkin urgentnya pertemuan ini. Kapan Mas? Itu kapan kapan? kira-kira Mas? Ya. Itu yang jadi jawaban Ini kita saya katakan bersama. dulu, Oke. saya katakan kedua beliau ini tidak bisa kita abstraksikan, kita imajinasikan juga. Tapi tadi sekali lagi, kalau itu berjalan secara organik, dengan niat yang tulus, dengan keikhlasan untuk kepentingan bangsa dan negara, saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada barrier, tidak ada bottleneck untuk adanya pertemuan kedua beliau. Jadi itu menurut saya hanya persoalan waktu, dan sekarang Pak Prabowo pun mengerti dan menghargai posisi Ibu Mega ada di mana dan Pak Prabowo ada di mana dan di titik mana kedua beliau ini akan bertemu. Saya kira itu. Apakah ini memang pertemuannya masih belum terjadi karena tersandra dengan Pak Joko Widodo yang berada di tengah-tengah antara Prabowo dan juga Megawati? yang Sesaat lagi saya- Mas Arya Bima. Kita harus jeda dulu, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Lebaran, ya kan? Lebaran. Kita datang ke senior. Politik aja terus, ini Lebaran, ya. Ya tentu saja pertemuan itu baik. Silaturahim merupakan tradisi kita sebagai bangsa Timur, dan kemudian tentu saja karena tidak ada persoalan secara pribadi pada momentum yang tepat, ya, terutama nanti setelah sidang di Mahkamah Konstitusi diambil suatu keputusan, dan kita harapkan keputusan dari Hakim MK betul-betul mengedepankan sikap kenegarawanan. Berkali-kali sebenarnya Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin merangkul semua pihak dari 01 maupun 03 Mas Arya Bima. Tapi bertemu saja belum terwujud sama sekali hingga saat ini. Apakah memang betul Mas spekulasi liar di luar sana tersandra karena hubungan dengan Pak Joko Widodo, Mas Arya Bima? Supaya clear Mas. Saya sekali lagi bahwa pertemuan kedua tokoh bangsa Ibu Mega dan Pak Prabowo ini biarkan ketulusan itu yang mendasari kedua beliau ini ketemu. Bukan atas desakan-desakan, juga biarkan pertemuan ini ada atas dasar untuk kepentingan nasional. Bukan lagi membawa hal-hal yang terkait dengan kepentingan elektoral. Itu harus sudah selesai dengan prosedur yang ada. Termasuk hal-hal yang menyangkut tadi disinggung mengenai Pak Jokowi, biarkan itu berjalan secara organik saja. Sekali lagi, tidak lagi bicara soal hal yang menyangkut kepentingan elektoral, tapi lebih pada kepentingan nasional dengan ketulusan dan keikhlasan, sehingga kalau tulus dan ikhlas itu ada keterbukaan. Kalau ada keterbukaan, berarti ada suatu hal yang didialogkan. Kalau ada yang didialogkan, berarti kedua beliau pasti akan ada kesepahaman. Pak Prabowo ada di mana, Ibu Mega ada di mana untuk kepentingan bangsa ini ke depan. Mas Arya Bima yang orang dalam Mas, suasana kebatinan Ibu Megawati seperti apa Mas sekarang Mas? Itu sudah kebuka semua Mas? Ke lapangan dada itu? Saya melihat tadi saya katakan bahwa Ibu ini adalah orang yang tegak lurus dengan konstitusi. Tidak hanya tegak lurus dengan konstitusi, dia juga sangat kontemplatif dengan berbagai permenungan dan pengalaman yang ada selama ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi yang saat ini tidak seberapa dahsyat dengan hal-hal yang pernah dilalui dengan pengalaman-pengalaman Ibu
dia adalah seorang putri presiden, dia pernah menjadi presiden, dia pernah menjadikan kadernya menjadi presiden dalam situasi pancaroba politik yang demikian dasar dari aspek ideologi kepentingan, dan tentunya ibu tetap happy, ibu tetap tenang, dan ibu tetap cermat di dalam melihat situasi perkembangan politik nasional, bahkan internasional. Kalau kita melihat situasi dolar yang sudah tembus di atas 16.000 akibat situasi krisis dunia, Ukraina, juga krisis China yang mungkin terjadi, krisis pangan, ini saya kira lebih penting didialogkan daripada sekedar hal-hal yang ada saat ini. Dan saya tidak melihat ada situasi yang terlalu didramatisasi berlebihan dengan pengalaman ibu yang demikian panjang mengenai perpolitikan nasional. Saya kira itu. Baik Mas Rabima, kita langsung ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus, jadi nggak ada tuh Bang istilah ngambek, sakit hati, nggak ada sama sekali karena Bu Mega individu yang berkontemplasi, harapannya pertemuannya bisa berlangsung secara organik. Artinya peluang koalisi masih terbuka lebar? Oh sangat, kalau itu ya sangat terbuka karena politik kita di Indonesia sangat cair gitu ya. Boleh lebih dekat lagi Bang mic-nya? Sangat cair politik kita di Indonesia, selalu saya mengatakan sangat anomali, unpredictable. Itu secara akademik. Kami sebagai Dewan Pakar di tim Ganjar, sebagai Dewan Pakar Ekonomi, Komunikasi Politik, kami memberikan masukan pemikiran yang objektif secara akademik. Itulah kehebatan daripada tim ini. Bukan berarti tim pakar itu terkooptasi oleh kekuatan politik di tim Ganjar Mahfud, tapi kami memberikan pandangan. Nah, kalau dari sudut aspek komunikasi secara akademik gitu ya, bahwa hubungan relasi antar manusia itu adalah kadang-kadang menghangat, kadang-kadang mendingin. Itu social penetration theory yang mengatakan itu. Jadi tidak ada relasi manusia tetap konstan dingin, konstan hangat. Oleh karena itulah maka selalu relasi itu turun naik. Tapi jangan sampai terjadi relasi antar manusia ada kebakaran. Kalau hangat dan mendingin wajar. Tapi ketika ada kebakaran ini jadi masalah. Kenapa? Ada yang terbakar. Boleh jadi misalnya yang terbakar adalah peralatan, rumah, dan lain-lain sebagainya. Tidak bisa di recovery itu. Kecuali membeli yang baru. Membeli yang baru berarti ada biaya kos yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itulah relasi antar manusia harus dijaga. Tidak boleh putus hubungan saya dengan teman-teman dari tim Prabowo gitu misalnya. Beliau ini dua-duanya teman saya selama ini ya. Kemudian saya melihat ada simbol baju hitam gitu ya. Apa makna gitu ya? Apakah sedang berkabung gitu? Saya nggak tahu. Apakah keputusan MK nanti apa keputusannya? Harapan saya mereka ini baju putih, tapi sekarang baju hitam. Karena di dalam komunikasi ada yang dikenal dengan simbol. Apa makna simbol kok baju hitam? Kami saja tidak pakai baju hitam, gitu ya. Tapi abang kenapa baju biru abang? Jangan-jangan abang juga ingin merapat ke sini? Betul, bukan merapat, sorry, bukan. Artinya bahwa simbol yang kami lakukan ini adalah suatu pluralitas, kebinekaan, kebersamaan. Pemilu sudah berlangsung, tergantung keputusan MK nanti. Apapun yang diputuskan. Pakar kata-kata tata negara Denny Indrayana sudah memberikan prediksi-prediksi secara netral. Kita lihat saja. Dan kita punya harapan besar bahwa keputusan MK, teman-teman hakim kita di sana akan menjadi negarawan. Tidak lagi menjadi katakanlah tidak negarawan. Yang tidak negarawan ada di MK loh. Yaitu ketua MK itu tidak negarawan itu. Melanggar etika berat. Dengan alasan apapun melanggar etika berat, itu bukan negarawan. Nah, kembali kepada hubungan Prabowo sama Megawati. Saya melihat selama ini hubungan mereka tidak ada suatu yang sangat terbakar gitulah ya. Turun naik iya. Tidak ada hubungan manusia yang selalu dingin, selalu hangat. Pasti turun naik. Tapi terbakar tidak ada hubungan mereka. Oleh karena itulah relasi mereka akan lebih mudah berkomunikasi, berrelasi di antara mereka. Ada suatu kesamaan tertentu. Kalau kita lihat, misalnya, katakanlah tokoh Prabowo dan Megawati, mereka ini tokoh pluralis, mereka ini tokoh Pancasilais, tokoh yang mencintai bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Merah putihnya sangat kental untuk dua tokoh ini. Tetapi ada nggak tokoh seperti dikatakan beliau tadi, Bu Megawati sangat konstitusional. Itu harus kita hargai. Dia negarawatian gitu ya, karena perempuan bang, negarawatian. Tetapi ketika seseorang atau
langsung dilakukan atau tidak langsung dilakukan, direct or indirectly, ada mencoba menabrak konstitusi, Bu Megawati tidak ada tawar-menawar. Memang itu harus begitu. Tapi kalau hubungan sama Presiden Joko Widodo? Nah, tunggu dulu. Oke. Karena itulah sebaiknya itu ditanya pada Presiden Joko Widodo lah. Oke. Ya, bagaimana hubungan mereka gitu ya. Tetapi ketika konstitusi ditabrak, saya mau buktikan uji secara akademik karena Dewan Pakar kan gitu. Keputusan MK itu menabrak Pancasila, sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Emang wartawan nggak bisa jadi presiden? Emang dosen tidak boleh hanya kepala daerah? Kan dikatakan itu umur 40 tahun ke bawah, umur 40 tahun ke bawah yang kepala daerah. Sombong banget itu kepala daerah, gitu ya. Artinya di tengah ratusan kepala daerah korupsi, kok ditabrak itu. Jadi teman-teman, Mahkamah Konstitusi menabrak daripada sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan apa? Keadilan politik, keadilan dipilih dan memilih, kan hanya kepala daerah. Kemudian makanya Bu Megawati sangat konstitusional loh, tidak akan pernah menabrak konstitusi. Kemudian teman-teman di Mahkamah Konstitusi juga menabrak konstitusi itu sendiri. Kenapa kan? Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi. Saya buktikan secara akademik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, mengatakan maka disusunlah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita simpulkan bahwa 3 hal permasalahan di Mahkamah Konstitusi, yaitu menabrak Pancasila, menabrak pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu konstitusi. Kenapa? Karena pasal-pasal konstitusi penjabaran dari pembukaan. Kemudian sebentar, menabrak daripada etika juga. Oleh karena itu, ini kesempatan teman-teman yang ada di hakim Mahkamah Konstitusi. Kesempatan untuk menunjukkan mereka negarawan. Jangan sekali-sekali lagi menabrak Pancasila, jangan sekali-sekali menabrak konstitusi. Kita tunggu tanggal 22 April, Bang Emrus. Betul. Bang Andre Rosiade melihatnya seperti apa? Kalau lihat dari sinyalnya Bang Emrus memang harus konstitusional, menunggu hasil putusan MK nanti, Bang Andre. Iya, terima kasih Andro. Jadi kalau kita mendengarkan berbagai keterangan, baik keterangan pembicara di ruangan ini, Mas Bimo, Bang Emrus, Immanuel, dan juga pimpinan partai politik yang ada, PDI Perjuangan maupun Gerindra, kita sangat optimis. Insya Allah setelah keputusan Mahkamah Konstitusi nanti, di dalam bulan Syawal ini juga, dalam suasana Lebaran, suasana yang penuh silaturahim, mudah-mudahan insya Allah Bu Mega dan Pak Prabowo akan ketemu. Karena tadi menyampaikan yang disampaikan Mas Bimo, Pak Prabowo dan Bu Mega tidak ada masalah, tidak ada barrier antara mereka beliau. Dan kita tahu Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Bukan hanya Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega, keluarga Pak Prabowo juga punya hubungan yang sangat baik dengan keluarga Ibu Mega. Dan yang perlu publik ketahui, selama proses kontestasi ini berjalan, baik Pilpres 2024 maupun Pileg 2024, partai politik ya pendukung 03 dan 02 bahkan juga dengan 01 itu masih terus bekerja sama di parlemen. Mas Bimo ini pimpinan saya di Komisi 6. Beliau wakil ketua Komisi 6. Saya anggota Komisi 6. Masih bestie nih Bang ya? Masih bestie kita. Kerjasama politik PDI Perjuangan dan Gerindra dan berbagai partai-partai yang lain itu terus berjalan. Tadi disampaikan Mas Bimo demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak ada masalah yang krusial antar partai politik, antar tokoh. Jadi sekali lagi percayalah, insya Allah ya setelah kontestasi yang keras ini berjalan, di waktu yang tepat para tokoh akan bersilaturahim. Karena sekali lagi ini pernyataan Pak Prabowo yang selalu diulang-ulang oleh beliau. Salah satu syarat negara Indonesia menjadi negara maju, elitnya harus guyup. Elitnya harus rukun, elitnya harus bersatu. 2019 Pak Prabowo sudah menunjukkan hal itu dengan Pak Jokowi dan tentu dengan Ibu Megawati di 2019. Apa yang kita dapatkan di saat pandemi COVID-19 menghantam seluruh dunia, Indonesia salah satu negara terhebat yang mampu menghadapi pandemi COVID. Modalnya apa? Persatuan.
Ya, di saat seluruh dunia dihantam krisis ekonomi, Indonesia salah satu negara yang mampu tumbuh ekonominya secara positif karena modalnya persatuan. Itu yang dipegang teguh oleh Pak Prabowo. Dan itu yang insya Allah akan dilakukan lagi di periode 2024. Dan juga yang kedua, dari awal beliau selalu menyampaikan bahwa kalau mandat rakyat diberikan kepada beliau, Allah mentakdirkan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau akan mengajak seluruh kekuatan politik bergotong royong bersama-sama membangun Indonesia. Berarti PDIP fix masuk pemerintahan Prabowo Gibran? Mas Andro, kita udah gak sabar nih nunggu jawaban itu, Bang. Masuk atau tidak setiap partai politik dalam kabinet Pak Prabowo itu tergantung independensi masing-masing partai dalam memutuskan. Nah, seperti PDI Perjuangan, kita semua tahu ada mekanismenya Mas Bimo, ya, ada hak prerogatif ketua umum, ada mekanisme kongres yang mungkin akan dilalui. Tapi yang jelas sekali lagi Pak Prabowo dengan Bu Mega tidak punya ada masalah, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tidak punya masalah, komunikasi politik terus berjalan antar pimpinan partai yang direpresentasikan pimpinan DPR RI kami. Bagaimana Pak Dasko dengan Mbak Puan hubungannya sangat baik, komunikasinya juga sangat-sangat baik dan harmonis. Oke, berarti tidak ada sekat faksi di antara partai-partai tersebut. Tapi Bang Andre, yang kami ingin tahu, Bang Andre, syarat dan ketentuannya seperti apa, Bang Andre? Baik-baik saja, ya Mas Bimo? Di sini, gitu kita nggak tahu di luar, Bang ya. Enggak, di sini baik-baik saja. Baik, gitu. Tapi kami ingin tahu syarat dan ketentuannya berlakunya seperti apa ketika memang PDIP mau diajak bergabung bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sesaat lagi, hanya di Carta Demokrasi pemirsa. Bapak-bapak, kita akan juga melibatkan ada mahasiswa dari Institut Bisnis dan juga Komunikasi Swadaya Swins yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami. Silakan. Perkenalkan Mas, namanya siapa dan pertanyaan ditujukan kepada siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Fuad Mustafa Ainal Ahyar dari Swadaya Institute Communication and Business. Saya ingin bertanya kepada Bapak Arya Bima, kalau semisal PDIP mau berkoalisi dengan pemerintah, apa yang akan terjadi kalau misalnya tidak ada oposisi? Itu aja Mas? Ya, itu aja. Terima kasih. Mau memborong pertanyaan Mas. Mas Arya Bima, silakan langsung ditanggapin Mas. Ya, kata oposisi sebenarnya untuk sistem presidensial itu kurang tepat. Kalau yang sistem parlementer itu suatu hal yang tepat. Tapi oposisi dalam pengertian yang substantif yaitu bagaimana memperkuat fungsi check and balance, bagaimana fungsi DPR dan memperkuat trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif, ini perlu. Adanya partai yang di luar kekuasaan atau tidak dalam kekuasaan. Mengapa? Supaya fungsi check and balance ini tidak check and balance yang semu, check and balance yang efektif. Partai di luar pemerintah ini harus eksis dan bagaimana partai di luar pemerintah ini juga harus aktif. Ya. Kalau semuanya itu dalam satu pemahaman yang sama antara eksekutif dan legislatif, saya melihat tanpa adanya kontrol berbagai kebijakan pemerintah. Sedangkan sebenarnya fungsi check and balance di legislatif ini kan merupakan agregat dan artikulator dari masyarakat yang sebenarnya ada defisit akses yang perlu dijembatani oleh legislatif dalam kaitan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Nah, kalau semuanya ada di dalam lingkup pemerintah, saya melihat roda pemerintahan dalam keseluruhan dalam artian eksekutif, legislatif dan yudikatif ini tidak terjadi saling kontrol. Tetapi harus dipahami bahwa partai yang di luar pemerintah tidak boleh destruktif, tidak boleh asal beda, tidak boleh a priori. Partai di luar pemerintah harus memberikan berbagai persandingan-persandingan alternatif kalau toh itu mengkritik. Ya. Ini penting dan itu pun hanya di tingkat pusat. Hari ini Gerindra dan PDI Perjuangan sudah membicarakan kerjasama untuk mengusung kepala daerah di tingkat kabupaten
kota dan provinsi, misalnya di daerah pemilihan saya. Karena dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini Mas ya? Hari Ya, ini dan kan kita- seterusnya Mas? Ya, kita kan sudah mulai ini. Pilkada kan bulan November. Tentunya antara Gerindra, antara Demokrat, antara Golkar di tingkat kabupaten, kota dan provinsi terjadi pembicaraan untuk mengusung kepala daerah. Dan kalau toh ada kepala daerah dari PDI Perjuangan, baik itu di kabupaten kota atau di provinsi, ini kan tidak bisa sebagai kepala daerah yang oposisi dengan pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat adalah mempunyai mata rantai dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Maksud saya begini, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, partai oposisi itu tidak identik dengan tadi, partai yang a priori. Kalau ada yang di luar pemerintahan, itu hanya di tingkat pusat, dan itu pun dalam rangka penguatan fungsi check and balance. Saya kira itu. Dan juga masyarakat mendengarkan keterangan Mas Bimo, kan kita sudah melihat bahwa insya Allah pemilu sudah selesai ya. Kita masih tunggu keputusan MK. Insya Allah 22 April akan keputusan MK selesai ya. Ya siapapun yang terpilih tentu harus kita hormati secara bersama-sama. Karena presiden yang terpilih di 14 Februari 2024 yang lalu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan Pak Prabowo sekali lagi berulang-ulang kali menyampaikan bahwa beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia, menjadi presiden seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi mari kita berdoa dalam bulan yang baik ini, insya Allah silaturahim akan berjalan antar tokoh dan semangat persatuan itu akan terwujud, dan insya Allah Indonesia ke depan jauh lebih baik nantinya. Baik, saya pikir saya setuju dengan Bung Andre. Siapapun yang terpilih harus kita siapapun yang terpilih kita belum tahu sampai sekarang. Tunggu keputusan MK. Belum tentu Prabowo. Sabar. Nah, gitu kan. Artinya apapun keputusan nanti kita terima saja, gitu ya. Karena ada pakar tata negara mengatakan beberapa peluang yang boleh terjadi diputuskan oleh MK. Beberapa. 2 diantaranya mengatakan oleh pakar tata negara kita ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan. Yang kedua, dari berbagai kemungkinan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, yaitu mendiskualifikasi. Siapa yang didiskualifikasi Bang? Katanya dia ini adalah cawapres, gitu ya. Pakar komunikasi, pakar hukumnya siapa? Boleh pakai Denny mic, Bang? Indrayana. Oh, pakar hukumnya Denny Indrayana. Mengatakan itu. Iya, Oke. sudah. Jadi ada 2 kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan, 2 diantaranya. Artinya apa mau saya katakan, hanya memperkuat saja bahwa apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi nanti belum tentu Prabowo yang jadi presiden. Kita tunggu saja. Karena menurut saya, tunggu sebentar. Karena hukum tata negara Yusril mengatakan yakin bahwa Prabowo menang. Ya. Baru kemudian pengacara kami Todung mengatakan bahwa ini akan dikabulkan. Jadi dua-duanya optimis. Kita tunggu sajalah. Ya. Siapa yang nanti diputuskan itulah menjadi presiden kita. Jadi belum bisa pertanyaan dari mahasiswa mengatakan bahwa kalau PD Perjuangan misalnya jadi oposisi, kira-kira begitu ya. Terus terang saya mengatakan, saya bukan kader PD Perjuangan. Fakta menunjukkan PD Perjuangan siap jadi pemerintah ketika pemerintahan Joko Widodo 2 periode. Siap jadi oposisi ketika SBY 2 periode. Jadi mereka itu sudah pengalaman di posisi pemerintah maupun di posisi oposisi. Demikian. Sedikit ingin menyampaikan, sedikit juga mengkoreksi apa yang disampaikan Bung Emrus tadi soal keputusan MK. Artinya gini, dalam negara demokrasi atau orang yang mazhabnya sangat demokratik pasti akan melihat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Bayangkan kata-kata itu. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya apa? Kita tidak lagi bisa menegasi bahwa 2024 ini sudah ada presidennya yang terpilih. Nah, kedua, Bung Emrus juga salah juga mengambil Boleh gunakan mic, Bang. Bukan KPU, tapi itu rakyat juga, itu fakta. Jadi rakyat. maksudnya Immanuel gini Bang,
Abang dengan pakar hukum Abang, kebetulan Denny Indrayana ini pernah kami jadikan pengacara di 2019 Bang, dan waktu itu Pak Prabowo kalah di MK. Jadi saya tahu persis itu Bang. Jadi saya ingin sampaikan, yang disampaikan Immanuel itu gini, Abang jangan sampai tidak menghargai 58% rakyat yang memilih Pak Prabowo dibandingkan, sebentar Bang, dibandingkan 24% dan satu lagi berapa? 16 ya? 16%. Jadi kan Hakim MK pun tentu akan menggunakan kemampuannya secara objektif dan rasional. Dan tentu sekali lagi hakim ini akan menghormati pilihan mayoritas rakyat Indonesia. Selesaikan dulu. Dituntaskan. Silakan. Iya. Tadi saya berharap bahwa narasumber yang Bang Emrus ambil itu seharusnya narasumber yang kredibel. Ini kan banyak, pertama si Andri tadi bilang si Indrayana itu 2019 pernah gagal. Kedua, dia pernah menyampaikan hoax. Masa orang yang begini bisa akan dijadikan narasumber? Seharusnya Bang Emrus sebagai akademisi bisa memilih itu dong. Itu lebih bagus. Mas Arya Bima, tadi kan menjawab kalau sudah ada keputusan MK, kawan adik-adik mahasiswa. Tapi sekali lagi bahwa sengketa pemilu di Bawaslu atau sengketa pemilu di MK itulah konstitusional. Inilah konstitusi kita, inilah aturan main kita. Maka kita tunggu saja bagaimana proses daripada sengketa pemilu ini, baik dari 01 maupun 03, saya sepakat siapapun nanti yang jadi presiden adalah menunggu hasil keputusan MK. Saat ini kita tidak hanya bicara soal hasil perhitungan suara KPU, tapi proses kenapa hasil itulah yang masih kita sengketakan. Kita tunggu aja dari Mahkamah Konstitusi. MK itu adalah prosedur demokrasi. Tapi substansi demokrasinya bagaimana rakyat nanti lebih sejahtera. Kita tunggu bersama benteng terakhir Mahkamah Konstitusi di negeri tercinta Indonesia, Bapak-bapak. Kita kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Saat ini sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Kiai Haji Fikri Haifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai? Alhamdulillah. Silakan Pak Kiai. Para pemirsa TV One, Catatan Demokrasi yang berbahagia. Rekonsiliasi adalah ajaran agama. Itu yang dengan istilah umum kita kenal silaturahmi serta saling memaafkan. Minta maaf adalah perbuatan yang mulia. Memberi maaf adalah sifat yang jauh lebih mulia. Karenanya agama mengajarkan kepada kita jangan sampai kendor semangat untuk melakukan silaturahmi cuma gara-gara perbedaan-perbedaan yang ada. Boleh jadi cara pandang kita berbeda dalam melihat kebenaran, tetapi yang pasti kita harus bersama-sama membangun nilai-nilai kebaikan. Pesta demokrasi sudah selesai dan sekaranglah momentum silaturahmi, rekonsiliasi. Ada beberapa catatan saudara-saudara. Pertama, saya setuju dengan para narasumber. Kita tunggu keputusan tanggal 22 yang akan datang. Yang kedua, apapun keputusannya, kita harus terima dan harus kita jalani. Yang ketiga, sebagai elemen masyarakat, dengan beberapa kali kita melaksanakan pesta demokrasi, sudah seyogianya kita rakyat Indonesia makin bertambah dewasa dengan berbagai macam pemilu yang sudah kita lalui. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam bersikap. Perbedaan yang ada harus membuat kita bergandengan tangan, bukan malah saling menjelekkan dan menjatuhkan. Perbedaan yang ada dibalut dengan silaturahmi harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan tetap saling menyayangi. Apabila nanti ada yang mengambil posisi di eksekutif, ketahuilah bahwa mereka semua niatnya ingin perbaikan, membangun bangsa ini lebih baik ke depannya. Kalau nanti juga ada yang mengambil posisi menjadi oposisi di luar pemerintah, ketahuilah juga bahwa itu adalah niatnya untuk membangun kebaikan buat bangsa dan negara kita tercinta. Karena itu di bulan yang tepat,
makin bagus, makin cepat untuk melakukan silaturahmi, tentu akan membawa nilai keutamaan dan kebaikan buat kita seluruh rakyat bangsa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak ya Haji Fikri Haikal MZ, Bang Emrus Siombing, Mas Aryo Bimo, Bang Andri Rosiade, dan juga Bang Emmanuel Ebenezer, serta mahasiswa dari Swins. Tepuk tangannya boleh teman-teman. Semuanya masih misteri apakah PDIP akan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, Mas Aryo Bimo ya. Tapi kami tunggu, siapa tahu ada kejutan pada tanggal 22 April ketika 8 hakim konstitusi akan memutuskan sengketa Pilpres 2024. Saya Andromeda Merkuri, harapannya semuanya bisa sejuk, semuanya bisa berangkulan dan juga damai bersatu. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh